Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahratas Kiatunupus dari SI 4202. Saya Prista Milenia Trisuciana dari SI 4202. Saya Andika Ucaksono dari SI 4202. Saya Galih Rashid Husaini dari SI 4202. Ya. Di sini yang pertama yaitu menyempurnakan model desain kelas. Tujuannya, setelah menyelesaikan modul ini, Anda harus dapat memperbaiki atribut model domain, memperbaiki hubungan model domain, memperbaiki metode model domain, mendeklarasikan konstruktor model domain, anotasi metode perilaku membuat, dan komponen dengan terbuka. Selanjutnya, di sini ada map proses, yaitu stakeholder. Di sini menuju requirement model, ada dua, yaitu NFRS dan FRS. Kemudian NFRS itu ada arsitektur model, FRS itu ada desain model. Selanjutnya digabungkan menjadi solution model dan menjadi kode. Terus, di sini ada memperbaiki atribut dari model domain. Atribut pemurnian melibatkan yaitu yang berikut. Yang pertama, menyempurnakan metadata atribut, memilih jenis data yang tepat, membuat atribut turunan, dan menerapkan enkapsulasi. Lalu di sini menyempurnakan metadata atribut. Deklarasi atribut dalam diagram kelas UML meliputi yang berikut, ada nama, visibilitas, jenis, multiplitas, nilai awal, dan kendala, yang menjadi salah satu yang dapat diubah, ditambahkan, atau dibekukan. Di sini ada menyempurnakan metadata atribut. Ada dua kelas, yaitu analisis dan desain. Yang pertama ada customer, ada first name, last name, address, dan phone number. Dan di sini ada customer. Yang pertama ada first name, last name, address, dan phone. Dan customer ini di-refine. Menimbulkan kondisi apa? Memilih jenis data yang tepat. Memilih jenis data adalah kompromi dari transparansi perwakilan, waktu komputasi, dan ruang komputasi. Selanjutnya. Ya, Gal. Ya, Gal, baca, Gal. Memilih jenis data yang tepat. Untuk atribut nomor telepon itu ada data tipe stringnya, terus ada long, ada phone number, ada char array, dan integer array. Membuat atribut turunan. Dalam analisis, Anda mungkin memiliki atribut yang Anda tahu dapat diturunkan dari sumber lain yang lebih stabil. Nah, contoh kanonik adalah perhitungan usia seorang dari tanggal lahirnya. Nah, ini age-nya itu date, dianalis age-nya, desainnya date of birth. Ya, lanjut. Menerapkan enkapsulasi. Untuk menerapkan enkapsulasi, ikuti langkah-langkah ini. Pertama, jadikan semua atribut pribadi, visibilitas. Kedua, tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Tiga, tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis. Tidak beku. Next. Nah, ini contoh enkapsulasi seperti ini. Ada aksesoris, ada mutator. Lanjut. Lanjut. Ini saya.
Langsung. Di sini ada memperbaiki hubungan kelas, yaitu tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal permodelan asosiasi kelas. Desain biasanya membahas perincian ini. Jenis, yaitu asosiasi, agregasi, dan komposisi, arah traversal, juga disebut navigasi. Asosiasi juga memenuhi syarat, menyatakan metode manajemen asosiasi, menyelesaikan banyak asosiasi, atau many-to-many association, menyelesaikan kelas asosiasi. Jenis hubungan, ada 3 jenis hubungan, asosiasi, agregasi, komposisi. Hubungan ini menyeratkan bahwa objek terkait entah bagaimana terikat pada objek asosiasi, biasanya sebagai atribut instance. Ada jenis hubungan lain, ketergantungan, yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada atribut instance yang memegang objek itu. Asosiasi, hubungan semantik antara 2 atau lebih pengklasifikasi yang menentukan koneksi di antara instance mereka. Di sini ada contohnya, itu analisis, survei ngasih ke customer sebagai analisis, terus survei ngasih ke customer sebagai desain. Di sini ada agregasi, suatu bentuk khusus dari asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian agregat atau keseluruhan dan bagian komponen. Room, dan terus ada reservation sebagai analisis, terus dari desain ke room, desain itu reservation dikirimin ke room. Komposisi, suatu bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan paling banyak satu komposit pada satu waktu, dan bahwa objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan dan penghambatan bagian-bagian. Ini gambarnya kayak tadi, tapi hubungannya reservation sama payment. Ini navigasi, panah navigasi menunjukkan arah traversal objek saat runtime. Di sini ada room sama hubungan room sama properti, ada yang implisit, eksplisit. Ada eksplisit yang unidirectional dan bidirectional. Di sini ada navigasi. Terkadang dalam analisis Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak, perlu menavigasi asosiasi. Masalah ini harus disesuaikan dalam desain. Nah, ini sama kayak yang tadi, reservation ke payment. Asosiasi berkualitas. Dalam asosiasi satu ke banyak atau one to many atau many to many sering berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses elemen tunggal dalam asosiasi. Di sini room itu many dan property itu one. Dan yang di bawahnya room dan property itu one to one untuk bagian yang namanya. Sini metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Ada 3 kasus. One to one to many, dan many to many. Hubungan 1 ke 1 atau one to one memerlukan variabel instance tunggal, seperti survei sama customer. Ya. Metode hubungan. Hubungan 1 ke banyak membutuhkan penggunaan koleksi. Nah, di sini ada contohnya, itu property one dan mengirim ke room itu many. Udah. Lanjut. Udah, aku lagi deh. Menyelesaikan hubungan banyak ke banyak. Mengelola banyak ke banyak asosiasi adalah tantangan. Pertimbangkan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain.
Jadi ya desainnya itu person car, di refine, di analisisnya jadi personnya many to many, awalnya ya one to many. Selanjutnya, Cak. Menyelesaikan banyak asosiasi. Jika asosiasi banyak harus dipertahankan, Anda kadang dapat menambahkan kelas di antaranya untuk mengurangi asosiasi banyak tunggal menjadi 2 asosiasi 1 ke banyak. Sebagai contoh, di analisis itu person car itu banyak tunggal. Nah, di desain itu jadi 2 asosiasi 1 ke banyak. Jadi di person sama car-nya ada ownership. Lanjut. Menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi hanya bisa ada dalam model analisis. Itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram di desain. Oke, seperti ini kelasnya. Game dan tim. Jadi tim score-nya itu ya masuk ke gamenya. Lanjut. Menyelesaikan kelas asosiasi. Atau kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara 2 kelas utama. Jadi kelas asosiasinya itu tim score yang di antara 2 kelas utama, yaitu game dan tim. Lanjut. Metode penyempurnaan. Metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Analisis CRC yang menentukan tanggung jawab, analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan, desain yang mengidentifikasi metode asesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi, jenis metode lainnya, manajemen objek, menguji unit, pemulihan inverse, dan operasi gratis. Nah, ini contoh metode pemurnian atau penyempurnaan. Ini ada sintaksnya. Lanjut. Lanjut. Anotasi metode perilaku, yaitu anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Seperti gambar ada HFIC aktual cooler, true and false, terus juga ada if. Nah, itu ada plus do entry action sama plus do exit action dan plus set real attempt. Lanjut. Mendeklarasikan konstruktor. Nah, konstruktor menginisialisasi objek dan sintaksis yang mirip dengan metode. Yaitu contohnya ada tabel customer, yaitu ada first name, string, last name, string, address, new address, lalu ada phone number. Lalu konstruktornya ada customer, fname sama dengan string, terus last name sama dengan string, sama fname sama dengan string, last name sama dengan string, dan address sama dengan address. Lalu aksesornya ada get first name, get last name, get address, get phone number. Terus mutatornya ada set address sama set phone number. Meninjau kopling. Idealnya model Anda harus memiliki kopling terendah sambil mempertahankan FRS dan NFRS. Di sini ada very high coupling sama low coupling. Yaitu very high-nya itu ada library branch, terus loan, member, sama book. Terus kalau yang low-nya itu member sama book-nya nggak saling asosiasi. Lalu meninjau kohesi. Idealnya model Anda harus memiliki kohesi tertinggi. Di sini ada lower kohesi rendah dan kohesi tinggi. Kalau kohesi rendah itu ada member, pinjam buku, tidak sama sekali atau banyak buku. Lalu di higher atau kohesi yang tinggi itu ada pinjaman ke member sama pinjaman ke buku.
membuat komponen dengan antarmuka. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan antarmuka yang disediakan dan diperlukan dengan baik. Yaitu di sini ada book reservation, late return notification, membership, dan inventory, serta lawan atau pinjaman. Terus ini membuat komponen masih dengan antarmuka. Nah, di sini akan ada tambahan panah, yaitu misalnya dari book reservation bisa ke membership. Nah, terus nanti di book reservation juga bisa ke book inventory atau book service. Nah, nanti di loan atau pinjaman itu bisa ke book inventory dan juga ke membership. Terus di late return notification atau notifikasi telat itu ke pinjaman dan ke membership-nya. Lanjut. Oke, thank you. Ringkasan. Nah, yaitu pertama, selama alur kerja desain, harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Lalu, modul ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut, yaitu atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode. Lalu, kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan kopling rendah. Yang terakhir, kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen kohesif dengan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Yuk, udah? Ya udah. Sekian presentasinya. Oke. Ada yang mau atau gimana? Enggak? Nggak ada. Tanyakan. Ya udah, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.